Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya apapun kondisi kita saat ini, kita tetap bersuka cita, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada hari ini pun kembali kita bersyukur, kembali kita bersuka cita bersama-sama karena kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu di dalam ibadah doa keluarga GKI Delima. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Sebagai ungkapan syukur kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 393, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, terima kasih Tuhan atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, terutama Tuhan, terima kasih atas pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami layak ada pada sampai saat ini. Tuhan Yesus, kalau pada hari ini Tuhan kembali kami bersekutu di dalam ibadah doa keluarga ini, kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjadi seorang murid yang bisa memahami dan juga melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya menyapa Bapak Saudara dalam program doa keluarga GKI Delima dengan tema belajar mencukupkan diri. Tema ini saya dasarkan dari Alkitab, dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Keluaran pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan.
Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluan. Musa berkata kepada mereka, Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulah dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah pada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan firman itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal-awal masa pandemi kita masih ingat tentunya ya, ketika diberitahukan akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB, maka banyak orang berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk membeli banyak sekali bahan makanan, beras, mie instan, minyak, gula dan sebagainya, sehingga banyak sekali supermarket, swalayan yang kehabisan stok. Kalau istilah yang keren itu panik buying ya. Dan ternyata ketika terjadi PSBB sehingga barang-barang sempat mahal, tapi akhirnya juga tetap tersedia oleh pemerintah, maka tidak sedikit orang yang akhirnya kecewa. Kenapa? Karena ketika mereka menyetok banyak bahan juga dibeli, ternyata banyak barangnya yang akhirnya tidak habis kepakai. Kenapa? Karena sudah expired. Jadi akhirnya menyesal ya, sudah beli barang banyak, tidak kemakan, tidak kepakai. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak seberuntung orang Amerika ya saudara. Kalau di Indonesia, kalau di Amerika konon ada konsumen di Amerika itu bisa mengembalikan barang belanjaannya asalkan memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah tidak lebih dari 1 bulan mereka bisa mengembalikan belanjaannya itu ke toko semuanya, supaya memang bisa dikonsumsi. Tapi peraturan ini muncul karena memang belakangan muncul konsumen-konsumen egois seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Banyak orang karena panik buying membeli banyak, ternyata akhirnya tidak terpakan karena sudah expired, berasnya berkutu atau sudah tidak bisa dikonsumsi dan seterusnya. Nah, bagi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita hari ini bukan hanya menunjukkan betapa Allah itu sungguh tahu, Allah mengerti apa yang menjadi kebutuhan umat Israel, tetapi Allah juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan kapasitas mereka. Kalau kita perhatikan tadi memang berawal dari sungut-sungut bangsa Israel, bagaimana mereka akan hidup di tengah padang gurun. Dan sungut-sungut itu didengar oleh Allah, maka Allah berfirman melalui Musa bahwa mereka akan dipelihara oleh Tuhan melalui burung puyuh setiap sore dan mana yang setiap pagi akan datang.
Menariknya bagi saudara, dalam pembacaan tadi kita melihat Allah sudah memberikan sebuah perintah bahwa orang hanya akan mengambil satu gomer untuk per kepalanya. Itu sudah dalam takaran secukupnya setiap orang dalam kapasitas cukup. Dan Allah sudah berfirman orang harus mengambil sesuai dengan takaran itu. Dan kalau kita perhatikan tadi, orang-orang yang tidak mentaati peraturan itu persis seperti orang yang panik buying tadi. Ketika mereka mengumpulkan banyak mana untuk persediaan untuk cadangannya, ternyata menjadi basi. Tapi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bukan hanya untuk taat, mematuhi perintah Allah, perintah Tuhan. Tetapi dari firman Tuhan ini kita juga bisa belajar untuk sungguh-sungguh percaya yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sesuai dengan kapasitas kita, takaran kita, ukuran kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, apalagi jadi panik berlebihan bahwa besok kita makan apa, besok mau pakai apa. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita kembali belajar untuk mencukupkan diri dari apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Oke lah, dalam sebuah pengalaman atau situasi kita diingatkan bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengelola sumber daya ekonomi, sembako, makanan dan sebagainya, uang dan seterusnya. Tapi yang sering kali juga bisa terjadi kadang-kadang karena godaan gaya hidup, maka bisa menjadi sebuah persoalan ketika apa yang kita beli, apa yang kita mau dapatkan itu sesungguhnya bukan merupakan apa yang menjadi kebutuhan. Bukan hanya karena kita memikirkan besok kita butuh makan, butuh ini dan sebagainya, tapi hanya karena keinginan supaya kita ingin mendapatkan lebih banyak, supaya kita biar kelihatan sebagai orang kaya, supaya kita kelihatan orang yang hebat dan seterusnya. Ini yang seringkali menjadi godaan bagi saudara untuk kita tidak mau mencukupkan diri. Firman Tuhan ini sungguh indah dan baik menurut saya untuk kita kembali renungkan, dan saya sendiri sangat bersyukur firman ini boleh kembali kita renungkan di masa-masa ini. Sebentar lagi kan kita sudah mulai bebas nih, pandemi sudah sangat turun dan aktivitas sudah kembali seperti dulu. Ingat, belajar mencukupkan diri bukan hanya untuk bisa memenuhi semua kebutuhan kita, belajar untuk menahan diri dari segala keinginan-keinginan yang selama ini mungkin terpendam, tertahan karena pandemi. Oh ya sudah, pokoknya saya mau liburan sepanjang bulan misalnya. Padahal ada kebutuhan lain yang harus begitu. Atau saya ingin beli ini itu, gara-gara kemarin nggak bisa selama masa pandemi. Mari kita waspada, mari kita sadar diri mana yang menjadi prioritas kebutuhan kita, mana yang harus kita cukupkan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan berkat-berkat itu. Dan percayalah, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, maka kita juga akan bersyukur dan menggunakan itu dengan hati-hati, dengan bijaksana, bukan hanya untuk keinginan diri kita, tapi bagaimana kita juga boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang ingin kita peroleh, apa yang sudah kita peroleh, dan apa yang semuanya kita ungkapkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita dan kerinduan kita karena Tuhan dipermuliakan. Selamat terus mencukupkan diri. Tuhan Yesus. Shalom, saudara-saudara kasih dalam Kristus. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, berkat-Mu, karunia-Mu kepada kami yang Kau curahkan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Biarlah sabda-Mu yang baru saja kami dengar dapat menjadi suluh abadi langkah kami, yang mengikutinya hidup kami
penuh sukacita. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemilihan penetua. Kiranya dapat terpilih orang-orang yang handal karena Tuhan sudah yang memilih, sehingga tercapai apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan. Kami mau Tuhan senantiasa menuntun penetua-penetua baru ini saja. Tuhan, kami mau berdoa dalam penyusunan kepengurusan Komisi Pokja dapat tersusun dengan rapi dan baik, semua berjalan dengan tertib. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tahun pelayanan 2022 sampai 2023. Biarlah Tuhan, pelayanan ini dapat dikerjakan dengan baik dan dapat tercapai apa yang kami cita-citakan dan teratur sehingga tercapai semua dengan baik. Kami mau berdoa untuk panitia Natal dapat bekerja dengan baik bersama-sama untuk melaksanakannya dan tempat waktu dapat terprogram dengan baik sehingga acara demi acara dapat terlaksana dengan baik, dan kami semua Tuhan boleh memuliakan nama-Mu saja. Kami dapat merayakan Natal tiada kurang suatu apapun yang terhalang, baik itu semua berjalan dengan baik. Bapa, dengarlah doa dan permohonan kami ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oma-opa, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima, puji-pujian yang sudah kita angkat bersama-sama, terus menjadi pengingat kita, menjadi penguat kita untuk menjalani kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai pujian penutup, kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 246, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, Ya Allah yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur, telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyatakan